Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami dari kelompok 5, kelas IF21D, dengan mengambil topik umum tentang pendidikan, dan topik khususnya itu Partnership for the Goals. Kami beranggota tiga anggota. Yang pertama saya Risa Ilmia Agustin. Saya Rifki Arufauzi. Saya Siti Alia Ajhar. Selanjutnya akan masuk ke materi pertama, akan dijelaskan oleh Siti Alia Ajhar. Dipersilakan. Baik, di sini ada latar belakang. Beberapa SMP seperti SMP 1 Teluk Jambe Timur saat ini belum mempunyai sistem untuk memprediksi minat bakat jurusan, khususnya bagi lulusan kelas 9 yang masih berdasarkan nilai pada saat pemberian izin. Untuk mengetahui apakah seorang siswa tergabung dalam IPA atau IPS, algoritma NetBase merupakan algoritma yang digunakan dalam metode klasifikasi penelitian ini, menggunakan hasil data angket atau kuesioner yang berisi nilai rapor untuk mengetahui tingkat keakuratan algoritma dan mengidentifikasi minat jurusan siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Di sini ada beberapa penelitian terkait yang kami rujuk sebagai acuan dalam penelitian ini, yaitu prediksi keputusan minat penjurusan siswa SMA Yadika 5 menggunakan algoritma Naive Bayes dan penerapan algoritma Naive Bayes untuk membantu mahasiswa dalam memprediksi pengambilan mata kuliah studi kasus Prodi Teknologi Informasi Unimor angkatan tahun 2020. Pada penelitian prediksi keputusan minat penjurusan siswa ini menghasilkan output kecocokan jurusan siswa berdasarkan atribut terkait nilai dan tes yang telah dilakukan oleh para siswa. Tingkat akurasi, presisi, dan recall yang sudah dilakukan dengan menggunakan metode confusion metric untuk mengevaluasi model ialah sebesar akurasi 93,75%, tingkat presisi sebesar 83,33%, dan tingkat recall sebesar 100%. Selanjutnya, pada penelitian penerapan algoritma Naive Bayes untuk membantu mahasiswa dalam memprediksi pengambilan mata kuliah, dataset terdiri dari data semester 2020 sampai semester genap tahun 2022 yang diperoleh melalui AHS para mahasiswa. Mata kuliah yang diambil untuk dijadikan sampel prediksi ialah mata kuliah keamanan sistem dan data dan mata kuliah audit sistem informasi dengan akurasi setiap mata kuliah sebesar 71,21% dan 78,7%. Selanjutnya, penelitian ini memiliki beberapa tahapan review, dimulai dengan analisis masalah yang terjadi dalam topik yang akan kita bahas, yaitu pendidikan dan partnership for the goals. Lalu pengumpulan data dilakukan dengan cara pengisian kuesioner oleh para siswa SMP sebesar 100 data. Lalu setelah pengumpulan data akan dianalisis melalui data yang sudah terkumpul. Lalu hasil dari analisis kami implementasikan menggunakan algoritma Naive Bayes untuk menampilkan hasil prediksi yang sudah kita buatkan sistemnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya prosedur analisis data kita menggunakan pedoman Knowledge Discovery Database atau disingkat dengan KDD. Jadi kegunaannya itu untuk menganalisis sejumlah himpunan data yang dapat menginsert informasi dan pengetahuan yang berguna. KDD juga melibatkan beberapa proses atau beberapa langkah, yaitu
ada data selection yang dimana data ini dapat diseleksi atau dipilih dari kumpulan data secara operasional. Selanjutnya preprocessing atau cleaning yang dimana data ini dihapus selama pembersihan data. Jika data yang tidak akurat atau mengandung kesalahan akan dihilangkan sehingga informasi yang tersisa tetap akurat dan relevan. Selanjutnya ada transformation yang dimana metode ini untuk mengelola data yang entitasnya berbeda. Kita di sini ada beberapa data yang diubah atau dikonversi, yaitu ada jenis kelamin dan peminatan. Selanjutnya interpretation atau evaluation yang dimana mengacu pada pola informasi yang dihasilkan dari data meaning dan disajikan secara komprehensif. Selanjutnya ada knowledge. Knowledge itu langkah terakhir pada proses KDD yang dimana proses ini divisualisasikan untuk mempermudah pengguna. Oleh karena itu, langkah yang penting dalam proses Scrum Data adalah menyajikan temuan dalam bentuk pengetahuan yang dapat diakses oleh semua orang. Dalam pemaparan ini, kita menggunakan metode Net-based yang dapat divisualisasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Alia. Sini kita menggunakan algoritma Naive-Bayes. Naive-Bayes merupakan metode pengklasifikasian berdasarkan probabilitas sederhana dan dirancang agar dapat dipergunakan dengan asumsi antar variabel independen. Berikut adalah alur teorema dari Naive-Bayes. Yang pertama, baca data training, kemudian hitung jumlah dan probabilitas, namun apabila data bersifat numerik, maka cari nilai mean dan standar deviasi dari masing-masing parameter yang merupakan data numerik, sehingga menghasilkan tabel mean dan standar deviasi. Jika tidak bersifat numerik, maka cari nilai probabilitas dengan cara menghitung jumlah data yang sesuai dari kategori yang sama dibagi dengan jumlah data pada kategori tersebut, sehingga dapat menghasilkan tabel probabilitas. Setelah itu ditemukan solusi dengan mendapatkan nilai dalam tabel mean, standar deviasi, dan probabilitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi pada tahap ini kita menggunakan metode conversion metric yang dimana kegunaannya itu untuk mengevaluasi kinerja suatu model klasifikasi dengan membandingkan hasil prediksi model dengan kelas data yang kita amati. Conversion metric juga dapat mengevaluasi seperti akurasi, presisi, recall, specificity, dan F1 score. Yang dimana conversion metric itu kegunaannya untuk saat menguji hasil klasifikasi, keakuratan klasifikasi ditunjukkan dengan penyajian yang benar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Alia. Baik, di sini ada hasil dan pembahasan. Berikut adalah data yang sebelum diolah menjadi nilai numerik. Data penelitian ini merupakan hasil kuesioner dengan format file Excel workbook yang telah diisi oleh beberapa siswa maupun siswi yang berada di lokasi penelitian tersebut melalui Google Form, di mana data kuesioner tersebut berjumlah 150 data. Selanjutnya, di sini ada data yang telah diolah menjadi nilai numerik. Data tersebut memiliki 8 atribut yang diantaranya ada jenis kelamin, nilai rata-rata matematika, nilai rata-rata bahasa Indonesia, nilai rata-rata bahasa Inggris, nilai rata-rata agama, nilai rata-rata IPA, nilai rata-rata IPS, dan peminatan. Rata-rata terdapat di 150 titik data. Pada atribut di bagian jenis kelamin dan peminatan diubah menjadi nilai numerik angka 0 dan 1, di mana pada jenis kelamin angka 0 adalah perempuan dan angka 1 adalah laki-laki. Selanjutnya pada atribut di bagian peminatan sama seperti sebelumnya diubah menjadi nilai numerik, angka 0 adalah IPA dan angka 1 adalah IPS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada proses prediksi nilai peminatan jurusan yang
di mana kita menggunakan data input untuk prediksinya, ada jenis kelamin, nilai rata-rata rapot matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, IPA, dan IPS. Di sini jenis kelaminnya satu itu perempuan, dan nilai matematikanya itu 78, bahasa Indonesia 80, bahasa Inggris 75, dan agama 84, IPA, IPS 85 dan 75. Di sini kita menggunakan perhitungan itu menggunakan rata-rata, lalu data testingnya kita masukkan dari jenis kelamin sampai rata-rata rapot IPS. Lalu kita melakukan prediksi berdasarkan input, nanti akan disimpan di local library, dan selanjutnya kita pengujian data dan akurasi data, di mana menggunakan model yang telah dilatih sebelumnya yang tadi kita sudah input, lalu kita testing, mencetak hasil prediksi peminatan, hasil 0 itu IPA, hasil 1 itu IPS. Di sini jika prediksinya 0, hasilnya akan menginput IPA, output IPA, lalu jika tidak hasilnya IPS. Lalu kita print untuk menampilkan hasil prediksi peminatan, dan di sini outputnya hasil data input yang telah diinput termasuk IPS. Lalu di sini ada menampilkan nilai akurasi. Nilai akurasi dari data testing tersebut 0,63 atau 63%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki. Baik, di sini kami menggunakan metode confusion metric untuk mengevaluasi model yang telah kami buat. Di sini terlihat ada beberapa ini 0 itu mewakili IPA dan 1 mewakili IPS. Di sini tingkat presisi untuk IPA itu sebesar 100%, lalu recall sebesar 80%, dan F1 score sebesar 89%. Lalu untuk IPS sebesar 83%, recall sebesar 100%, dan F1 score sebesar 91%. Dengan tingkat akurasi sebesar 90%. Selanjutnya, kesimpulannya, setelah dilakukan uji coba pada salah satu sampel nilai siswa yang telah dijelaskan sebelumnya, tingkat akurasi memiliki 63% dalam memprediksi keputusan siswa mengenai minat terarahnya. Model tersebut dapat memprediksi minat siswa dengan akurasi 83% secara keseluruhan yang menunjukkan kapasitasnya untuk melakukannya. Tingkat recall sebesar 100% yang berarti seluruh kasus positif berhasil diidentifikasi oleh model. Saya kembalikan ke moderator. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.